Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran tematik, pembelajaran 1 pada halaman 3. Ya, pada halaman 3. Terdengar nak suara Bi? Ya. Pembelajaran 1, ayo membaca. Sambil memperhatikan nak. Hari ini Nina sangat gembira. Ayah Nina pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh. Mendapat oleh-oleh adalah pengalaman yang menyenangkan. Adi membantu ayah membawakan oleh-oleh. Tidak sengaja kantong yang dibawa terjatuh. Adi meminta maaf kepada ayah. Nah, dari teks bacaan yang telah Abi bacakan ini, ada 2 hal yang harus kita garis bawahi, yang harus kita contoh. Yang pertama adalah mendapat oleh-oleh adalah pengalaman yang menyenangkan. Jadi mendapat oleh-oleh adalah pengalaman yang menyenangkan. Bukan hanya mendapat oleh-oleh, pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan itu bisa kita dapat juara dalam perlombaan, itu adalah pengalaman. Jadi jika kita mendapatkan sesuatu, itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Lalu yang kedua adalah Adi meminta maaf kepada ayah. Jika kita melakukan kesalahan, jika kita melakukan apapun itu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, kita harus meminta maaf. Nah, di sini Adi meminta maaf kepada ayah karena kantong yang dibawa oleh Adi terjatuh. Sebentar, nah. Lalu di sini ada, bacalah percakapan Adi dan ayah berikut. Maafkan Adi, ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-oleh. Tidak apa-apa, Adi. Lain kali lebih hati-hati ya. Baik, ayah. Nah, di dalam percakapan ini antara Adi dan ayah, di mana yang kalimat yang menunjukkan bahwasannya kalimat permintaan maaf. Nah, di sini adalah contoh kalimat permintaan maaf. Maafkan Adi, ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-oleh. Nah, di antara ayah dan Adi, siapa yang meminta maaf? Yang meminta maaf adalah Adi. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Adi? Yang kesalahan yang dilakukan oleh Adi adalah menjatuhkan oleh-oleh, walaupun itu tidak sengaja. Lalu permintaan maaf diucapkan dengan bahasa yang santun. Jadi sewaktu kita meminta maaf kepada orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Supaya apa? Supaya kita dimaafkan oleh orang tersebut. Secara tidak langsung kita mengakui kesalahan kita. Lalu ungkapan permintaan maaf dilakukan apabila, kita meminta maaf apabila seseorang melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, wajib bagi kita untuk meminta maaf. Lalu tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain.
Tidak sengaja menjatuhkan milik orang lain. Jika seandainya anak soleh dan soleha menjatuhkan barang milik orang lain walaupun itu tidak sengaja, kita harus meminta maaf. Bagaimana cara kita minta maaf? Contoh kita menjatuhkan barang milik Nina. Maafkan aku Nina, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Lalu tidak sengaja menabrak teman. Kita biasa bermain, nak. Banyak teman-teman kita tidak sengaja menabraknya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Di sini ada pertanyaan di bawahnya. Pernahkah kamu meminta maaf? Pasti di sini sudah pernah meminta maaf. Termasuk Abi. Lalu, apa yang kamu ucapkan saat itu? Nah, contoh, Abi menjatuhkan piring di rumah. Yang Abi ucapkan adalah, maafkan ibu, maafkan aku ibu, aku tidak sengaja menjatuhkan piring sehingga membuat piring itu pecah. Jadi nak, mengakui kesalahan itu tidak akan merugikan kita. Insya Allah kita akan tetap mendapatkan kebaikan untuk itu semua. Lalu di halaman 4 kita lihat sama-sama. Ayo mengukur. Nah, Abi bacakan ya. Selain makanan, ayah juga membawa oleh-oleh lain. Ayah membelikan saluang untuk Nina dan Adi. Saluang adalah suling khas Minangkabau. Nah, jadi nanti, ternyata ayah itu bukan hanya membawa oleh-oleh dalam bentuk makanan, tapi juga membawa saluang. Apa itu saluang? Saluang adalah suling khas Minangkabau. Jadi nanti jika ada pertanyaan, suling khas Minangkabau adalah saluang. Ya, saluang itu adalah suling khas Minangkabau. Lalu Abi lanjutkan, Nina ingin mengukur panjang saluangnya. Nina menggunakan penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang. Satuan ukur penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan cm. Nah, jadi si Nina ini ingin mengukur panjang saluangnya atau mengukur panjang serulingnya. Menggunakan apa? Alat ukurnya, ya, menggunakan penggaris. Penggaris atau mistar ini contoh penggaris atau mistar. Dan ini adalah contoh saluangnya. Ya, kita lihat bagaimana cara mengukur dengan menggunakan alat ukur. Lihat, di sini ada angka 0. Letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0. Nah, jadi ini ujung saluangnya diletakkan di angka 0. Lalu perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Angka tersebut merupakan panjang benda. Nah, di sini letakkan di ujung di angka 0, lalu kita lihat ujungnya. Berapa panjangnya? Ya, ujungnya terletak di angka 28. Jadi, panjang saluang Nina adalah 28 cm. Jadi nanti kita akan belajar mengukur, kita akan menggunakan penggaris, kita akan belajar. Lalu di sini Abi contohkan kembali, misalnya di sini ada buku. Nah, di sini ada buku. Abi akan mengukur panjang buku ini. Lihat, perhatikan. Nah, di angka 0 letakkan di sini. Nah, di ujung buku ini, lalu kita lihat di ujungnya. Nah, ada terletak di angka 25 kurang 1. Jadi 26 kurang 1 berarti kita hitung 25 kita 25 berapa ya? 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 25,9 cm.
Berarti panjangnya adalah 25,9 cm. Berarti hampir 26 cm. Lalu pelajaran berikutnya adalah ayo bernyanyi. Saluang dapat berbunyi jika ditiup. Oh, ternyata di sini saluang adalah jenis alat musik tiup. Adi memainkan saluang pemberian ayah. Nina bernyanyi sambil diiringi bunyi saluang. Nah, perhatikan kuat lemahnya bunyi pada lagu. Tanda seperti ini, nih seperti telur warna biru. Jika ada di dalam sebuah lagu berarti dinyanyikan dengan tekanan kuat. Jadi jika ada tanda seperti ini berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, contoh di sini. Ini contoh tekanan lagu yang berarti nanti sampai awan ini kuat atau tinggi. Lalu di sini juga kapas, arak, di langit, ya. Nah, di sini nanti ini berarti dinyanyikan dengan tekanan kuat. Di sini tekanan kuat. Selanjutnya di halaman 6, lihat. Selain kuat lemahnya bunyi, perhatikan juga panjang pendek nada. Enggak punya. Ada nada yang panjang, ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada disebut irama. Ingat, irama adalah panjang pendek nada. Jadi kalau ada pertanyaan, panjang pendek nada disebut irama. Ingat ya, irama adalah panjang pendek nada. Lalu panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Nah, contoh 2 ketukan, nada 2 ketukan. Do, 1 titik. Ketukannya berarti do. Nah, jadi gini, ada ketukan di sini. Do, terus mi. Nah, jadi ada 2 ketukan. Do, mi. Nah, lalu nada 1 ketukan. Berarti hanya sol, si, la, sol. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini cukup. Nanti kita buka semua mic-nya.